Hai guys, jumpa lagi dengan saya Dr. Dara alias Spokman. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya wajib ditanyakan ke dokter kandungan. Cuman karena pertanyaan ini cukup umum, tetapi kadang-kadang ada beberapa ibu hamil, terutama yang hamil pertama itu suka-suka lupa nanya. Jadi saya bagi di sini aja. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan standar ini kalian sudah tahu. Jadi ketika kalian ke dokter kandungan, kalian bisa tanya pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tidak ada di sini, atau mungkin kalian sesuaikan dengan kondisi kalian pada saat itu. Karena kan yang namanya dokter kandungan kan sibuk ya. Kadang-kadang tidak bisa selamanya konsultasi terlalu lama karena pasti ada pasien-pasien yang lain yang nunggu. Makanya beberapa pertanyaan-pertanyaan wajib ini saya bagi di sini supaya minimal kalau kalian udah tahu, pas datang ke dokter kandungan bisa nanya pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan keluhan kalian. Jadi waktu kalian konsultasi lebih efektif. Ini biasanya ditanyakan pada ibu-ibu hamil yang baru pertama kali nih. Jadi newbie, ibu-ibu yang baru hamil pertama kali. Kadang-kadang tuh bingung, ke dokter kandungan tuh berapa kali ya? Jadi seberapa sering sih harus kontrol kehamilan? Soalnya kan ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada malah kadang-kadang seminggu sekali disuruh kontrol. Nah, jadi kurang lebih nih, jika kondisi kalian sehat normal ya. Nah, kita punya 2 acuan. Acuan pertama tuh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan itu menyarankan ANC atau antenatal care atau kontrol kehamilan itu dilakukan minimal 4 kali dalam suatu kehamilan, dalam sepanjang kehamilan ini. Jadi biasanya ini dilakukan 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Ini biasanya kan mungkin disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sangat luas ya. Saya pernah dulu tugas di Papua, itu daerahnya medannya nggak sama kayak di Jawa. Jadi kadang-kadang tidak semudah itu ibu-ibu hamil di sana tuh atau di daerah tertentu untuk datang ke tempat-tempat pelayanan kesehatan. Jadi paling tidak mungkin dia diperiksa sama bidan desa, tetapi dia datang ke dokter kandungan kalau bisa minimal 4 kali. Cuman ini sudah paling minimal. Nah, hal ini tentunya tidak berlaku untuk tempat-tempat yang kayak di kota-kota besar, di mana pusat-pusat pelayanan kesehatan itu banyak. Itu mungkin biasanya tidak 4 kali, biasanya lebih daripada 4 kali. Nah, parameter kedua itu dari WHO. Nah, kalau WHO tuh menyarankan itu bisa sampai 2 kali lipat daripada yang disarankan dari Kementerian Kesehatan, bisa 8-9 kali. Nah, biasanya itu disarankan 1-2 kali di trimester pertama, kurang lebih 2 kali di trimester kedua, dan di trimester ketiga lebih sering nih, bisa 4-5 kali. Kenapa? Karena di trimester ketiga memang akan lebih sering dilakukan pemeriksaan. Karena kalau hamil tua itu biasanya keluhannya makin banyak. Mulai dari masalah-masalah keputihan, ketuban yang merembes, hingga gerakan janin yang berkurang. Namun, biasanya dokter kandungan akan punya pertimbangan apakah perlu melakukan kontrol lebih sering atau enggak. Dan ini semua tergantung sekali lagi terhadap kondisi kehamilan kalian. Jadi setiap ibu hamil berbeda-beda ya. Jadi jangan kaget kok di dokter ini jarang-jarang, kok di dokter ini lebih sering. Biasanya itu ada indikasinya dan biasanya disesuaikan dengan indikasi medis pada setiap ibu hamil. Oke, pertanyaan kedua yang biasanya wajib ditanyain sama dokter kandungan oleh para bumil, apakah ada makanan atau minuman yang harus dikonsumsi atau bahkan dihindari? Nah, gini nih, pada dasarnya makanan itu kan terdiri dari nutrisi yang bersifat makro dan mikro ya. Jadi kalau kita bicara nutrisi makro, contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, atau makanan-makanan yang kita makan sehari-hari lah, makan siang, makan malam. Untuk protein, kalian bisa memilih daging sapi ya, yang rendah lemak atau tanpa lemak. Bisa memilih ikan, telur, dan juga kacang-kacangan. Nah, sayur dan buah-buahan juga baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan jangan lupa kalau karbohidrat, carilah karbohidrat yang lebih rendah kadar indeks glikemiknya. Contohnya kalau mau makan nasi, mungkin nasi hitam, nasi merah, ya kan, nasi coklat. Tapi kalau nggak bisa makan itu, mau makan nasi putih gimana ya boleh lah, tetapi jumlahnya tertakar, jangan juga berlebihan. Nah,
itu makanan-makanan yang disarankan. Terus makanan apa yang harus dihindari? Biasanya segala sesuatunya entah itu buah-buahan, susu ataupun karbohidrat, tetapi sebisa mungkin jangan yang terlalu manis. Terutama minuman-minuman juga ya, karena makanan-makanan yang manis ini pertama bisa membuat adiksi, karena makan manis ini kan bikin kita seneng gitu ya. Kita lebih, orang tuh kadang-kadang biasanya lebih doyan kunyah yang manis-manis atau nelen yang manis-manis dibandingkan yang gurih-gurih kadang-kadang. Nah, sedangkan manis ini punya risiko pada ibu hamil, yaitu bisa saja terjadi yang namanya diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Jadi, berbicara makan dan minuman ini, pantangannya tuh biasanya seputar itulah. Ada juga sih yang bilang, gimana ke makanan-makanan yang mentah-mentah? Boleh nggak? Ya, sebisa mungkin dihindari, karena makanan mentah itu, entah itu lalapan, entah itu makan daging steak, atau daging ya, atau sate, kalau kurang matang itu kan bisa saja berpotensi ada parasit toksoplasma atau salmonella, bakteri di situ ya, dan itu berbahaya ketika masuk ke dalam badan ibu hamil. Jadi biasanya makanan-makanan itu disarankan kalau bisa makanan yang matang. Yang ketiga, biasanya pertanyaan yang berkaitan sama berapa banyak sih kebutuhan cairan bumil dan apa akibatnya kalau kekurangan konsumsi air putih atau kurang minum. Nah, kebutuhan cairan orang normal nih rata-rata kan kurang lebih sekitar 1,8 hingga 2 liter per hari. Nah, bumil juga sama, terutama jika bumil ini sudah masuk trimester kedua dan ketiga, biasanya tuh konsumsi cairannya harus lebih banyak. Jadi kalau sebelum hamil mungkin sekitar 1,8 sampai 2 liter per hari, sedangkan kalau di trimester 2 bahkan di trimester 3 itu bisa bertambah 300 sampai 500 cc atau mililiter. Jadi bisa tambah kurang lebih setengah liter dari yang biasanya kita minum tiap hari. Jadi kalau kita minum tiap hari kurang dari 1,8 atau 2 liter itu kurang banget. Makanya kalau orang hamil trimester 3 itu bisa sampai kurang lebih 2,5 liter per hari. Nah, terutama bumil yang di trimester 3 itu kan kalori yang dibutuhkan itu kan bertambah, sehingga tentunya cairan yang dia perlukan pun harus bertambah. Resiko dehidrasi pun bisa menjadi lebih minim nih, karena kadang-kadang kan ibu hamil itu ya gampang keringat dan segala macamnya, cairan nggak boleh lupa. Nah, dengan sering minum air, terutama air putih, tentunya otomatis kandung kemih itu selalu penuh, sehingga sering buang air kecil. Nah, kondisi ini bagus. Kenapa? Karena kandung kemih itu akan selalu bersih. Dikit-dikit keluar flush ya kan. Dikit-dikit dikeluarin. Jadi kalau ada infeksi saluran kemih atau potensi ada infeksi saluran kemih itu selalu keluar dari kandung kemih. Akibat apa? Ibunya sering minum. Makanya harus diperhatiin juga. Jika kalian minum air, kalau bisa 3-4 jam sekali harus buang air kecil. Jangan nih sudah banyak minum air tapi tahan-tahan kencing. Malah itu bisa membuat resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, bagi bumil juga yang sering minum air putih, biasanya kondisi ususnya pun bagus. Jadi resiko sembelit atau konstipasi atau susah BAB itu menjadi lebih minimal. Nah, dengan ibu hamil yang sering minum air, dia ke belakang atau buang air besarnya lancar, tentunya resiko wasir atau ambeien menjadi berkurang. Karena bayangin ya, kalau ambeien itu kan memang bisa terjadi akibat memang hormonal. Sehingga kerja usus kurang maksimal. Ditambah lagi kalau kurang minum, kurang serat, biasanya tuh jadi konstipasi, susah pup, istilahnya gitu, susah BAB. Tetapi perut itu penuh. Akhirnya bumil ini ke kamar mandi, dia ngeden, maksa-maksa ngeden untuk ngeluarin fesesnya. Yang terjadi apa? Bisa saja terjadi wasir. Nah, kalau wasir ini udah mulai tumbuh, wasir atau ambeien, kadang-kadang dia makin gede nih ketika kehamilan makin berlanjut. Akhirnya apa? Kalau sudah gede banget, kadang-kadang bisa mengganggu atau membuat persalinan normal pervaginam terganggu. Akhirnya apa? Kadang-kadang bisa saja ambeiennya yang gede itu menjadi salah satu indikasi untuk lahir secara sesar. Selama hamil, biasanya darah orang hamil atau bumil itu menjadi lebih kental. Jika kekurangan cairan, darah akan semakin kental dan dapat mengakibatkan sakit kepala, mudah lesu, loyo, serta susah untuk konsentrasi. Makanya kan kadang-kadang ada ibu hamil yang merasa, aduh kok saya jadi pelupa ya dok ya, kok saya jadi kayak agak pikun ya, jangan-jangan kurang cairan gitu loh. Nah, kekurangan cairan tidak hanya berdampak buruk buat si bumil itu, tetapi juga pada janinnya. Jika bumil kurang minum air putih, janin juga akan kekurangan cairan. Dan akibatnya apa? Karena kurang cairan, tentunya janin itu juga buang air kecilnya menjadi sedikit. Sedangkan kita tahu, volume air ketuban salah satunya itu terdiri dari urin janin. Jadi bisa saja akhirnya air ketubannya
jadi berkurang. Dan ini semua dapat membuat pertumbuhan janin menjadi terhambat hingga bisa saja terjadi persalinan prematur. Nah, terakhir untuk masalah minum air ini, pemilihan air putih itu harus tepat. Jadi jangan sembarangan minum, nanti malah bikin sakit perut. Pilihlah air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan jernih. Dan paling penting juga tidak berbau tentunya. Jadi sebaiknya memilih air yang mengandung mineral dari sumber-sumber alami, karena mineral yang penting bagi tubuh seperti kalsium, karbonat, magnesium, sulfat, kalium, dan sodium itu sangat diperlukan untuk tubuh kita. Yang keempat, bagaimana sih cara mengatasi mual dan muntah? Ini juga sering ditanyakan terutama yang hamil di trimester pertama. Intinya, jangan telat makan, jangan melewatkan waktu makan. Jadi sarapan, makan siang, makan malam harus on time. Sarapan taruhlah jam 6 atau jam 7, makan siang kurang lebih sekitar jam 12 atau setengah 1, makan malam bisa kurang lebih setengah 7 atau jam 7 malam, itu waktu-waktu yang ideal. Karena begitu telat makan, asam lambung naik. Dan itu membuat mual muntah semakin bergejolak lagi. Nah, kemudian hindari juga makanan-makanan yang dapat merangsang asam lambung ya, seperti makanan yang terlalu asam dan terlalu pedas. Nah, kondisi mual dan muntah ini juga beresiko nih kalau terjadi dan terjadi berlebihan ya, dapat menyebabkan cairan tubuh itu menjadi hilang sehingga rentan mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi harus hati-hati terhadap mual muntah dalam kehamilan, terutama di trimester pertama. Kadang-kadang ditanya, dok, perlu nggak sih minum susu atau vitamin kehamilan? Nah, jawabannya ya jelas perlu. Tapi kalau ditanya apakah harus? Ya mungkin tidak harus. Tidak pada semua ibu hamil harus minum seperti itu. Karena sifatnya ini kan perlu dalam artian lebih baik. Sifatnya itu tambahan atau suplementasi. Karena ibu hamil perlu nutrisi yang lebih dibandingkan dengan orang tidak hamil. Nah, jadi contohnya ibu hamil tuh perlu kalsium. Ya, karena kenapa? Kalsium itu digunakan juga untuk tumbuh kembang janin di dalam kandungannya, tulang-tulang si janin. Jadi kalau si ibu tersebut tidak dikasih kalsium tambahan, tentunya nanti akan beresiko tulang dia itu gampang untuk retak, bahkan hingga bisa patah gitu loh. Itulah mengapa bumil perlu minum susu kadang-kadang. Jadi bisa minum susu, ataupun kalau dia nggak bisa minum susu, dia bisa minta suplemen kalsium dari dokter kandungan. Nah, vitamin atau suplemen diperlukan karena mengandung vitamin-vitamin dan nutrisi mikro terutama yang diperlukan oleh ibu hamil. Contohnya nih asam folat, kalsium yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, dan zat besi. Berdasarkan pedoman dari WHO, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi suplemen yang setidaknya mengandung 13-15 nutrisi mikro di dalamnya. Meliputi ada 30 mg zat besi, 0,4 mg asam folat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari selama hamil. Nah, jenis vitamin atau suplemen ibu hamil itu memang tidak selalu sama setiap orang, berbeda-beda. Mereknya beda-beda dan kadang-kadang kandungannya beda-beda. Ini semua seninya ketika kita melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan. Karena dokter akan menilai, oh pasien ini sudah minum susu, nggak usah lagi dia kasih suplemen kalsium contohnya. Pasien ini, kayak dulu saya dari praktek di Indonesia Timur ya, di sana orang selalu makan ikan. Kadang-kadang kita udah nggak perlu lagi kasih suplemen minyak ikan, DHA, EPA, dan lain sebagainya. Jadi itu semua tergantung kondisinya. Jadi vitamin buat bumil bisa berbeda-beda, tidak semua sama, tergantung kondisi kalian. Ini juga sering ditanyakan, berapa sih batas kenaikan berat badan yang sehat selama hamil? Nah, ini semua tergantung dari indeks massa tubuh bumil sebelum hamil. Jadi jika indeks massa tubuhnya normal, status gizinya baik, itu direkomendasikan kenaikan berat badannya itu bisa sampai sekitar 15 kiloan. Atau rata-rata peningkatan per bulan sekitar 1,6 kilo, 0,4 kilogram per minggu. Jadi kalau 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti dalam 1 bulan kan peningkatannya sekitar 1,6 kilo. Hamil 10 bulan ya berarti bisa sekitar 15 sampai 16 kilogram. Ini jika normal. Tetapi jika kalian hamil sudah overweight nih, kan kadang-kadang mohon maaf ya, ada bumil yang sebelum hamil memang sudah berlebihan berat badan. Biasanya tuh disarankan peningkatan berat badannya tuh antara 7 sampai 10 kg sampai dia melahirkan. Sedangkan jika kalian ada yang underweight atau kurang berat badan, itu bisa lebih banyak, bisa 18 sampai 20 kg peningkatan berat badannya hingga dia melahirkan. Nah,
Ini juga yang kadang-kadang mau ditanyain tapi ada pasangan yang masih malu-malu, yaitu kapan waktu yang aman untuk berhubungan seks. Jadi jawabannya sebenarnya kapan aja, asalkan tidak ada masalah dalam kehamilan. Misalnya tuh masalah tuh biasanya ada perdarahan, kontraksi prematur, dan ketuban yang merembes. Nah, tetapi bumil dan suami harus memperhatikan satu hal, membersihkan area genital sebelum berhubungan intim. Dan area genital itu maksudnya anogenital ya, dari anus dan genital, genital hingga ke anus. Jadi jangan cuma membersihkan kemaluannya doang. Dalam hal ini mungkin suami ya kadang-kadang membersihkan kemaluannya doang, tetapi anusnya lupa dia bersihin, itu berbahaya. Karena apa? Yang paling kotor itu anus, dan bisa saja ada bakteri di situ bercampur dengan keringat, terdorong ke kemaluan, terdorong ke dalam vagina istri, akhirnya muncullah bakteri atau infeksi di dalam vagina istrinya, dan ini berbahaya, dapat menyebabkan resiko keguguran, kontraksi, bahkan hingga ketuban pecah dini. Berbicara soal melahirkan normal, ada banyak sekali kondisi yang menentukan, dan ini berlangsung dari waktu ke waktu ya. Jadi umumnya kita melihat kondisi dari ibu dan kondisi dari janin. Nah, kondisi ibu biasanya tuh yang diperhatikan apakah dia ada penyakit penyerta. Contohnya kayak preeklamsia, contohnya peningkatan darah ya, peningkatan tekanan darah. Diabetes dalam kehamilan itu juga menjadi faktor yang diperhatikan. Kemudian si ibu tersebut harus menjaga kebersihan genitalnya supaya terhindar dari resiko ketuban pecah dini. Contohnya nih ketika kita berbicara diabetes, si ibu yang tidak mengatur pola makan, dia makan yang manis-manis berlebihan, minum, makan boba, buah yang manis-manis, mangga dan segala macam, makan kue-kue, minum soda, bisa saja terjadi diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Salah satu bahayanya apa? Janinnya bertambah gede. Dengan janin yang besar itu tentunya dia susah untuk melahirkan normal. Sehingga dengan kondisi ibu yang seperti itu, akhirnya kesempatan dia untuk melahirkan normal menjadi kecil. Nah, itu harus dijaga semua pola makannya tuh. Nah, kemudian kondisi janin. Salah satu yang menentukan keberhasilan persalinan normal adalah posisi janin di dalam rahim tentunya. Jika posisi si janin itu melintang tuh kan yang normal tuh kepala ke bawah ya. Melintang tuh berarti kepalanya ke kiri atau ke kanan. Maka tidak memungkinkan untuk terjadi persalinan normal. Sedangkan posisi sungsang juga bisa saja menjadi sulit. Makanya itu penting juga bagaimana kita berkonsultasi sama dokter kandungan. Jadi kadang-kadang kalau posisi janin kurang benar, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan yang namanya knee chest position atau istilahnya nungging. Supaya apa? Supaya janinnya berputar. Karena kalau kepala di bawah, kesempatan dia untuk melahirkan normal menjadi lebih besar. Yang terakhir adalah biasanya harus tahu apa sih saja tanda-tanda yang berbahaya pada suatu kehamilan. Nah, biasanya tuh tanda-tanda bahaya nih tolong diperhatikan baik-baik ya. Ketika bumil sudah kesulitan makan dan minum sehingga muntah terus-menerus, terutama di trimester pertama, itu tanda-tanda bahaya. Yang kedua, terdapat perdarahan dari vagina baik di trimester pertama hingga trimester ketiga, itu juga tanda-tanda bahaya. Terus yang berikutnya lagi ketika bumil ini demam tinggi, itu juga harus waspada. Terus yang berikutnya ketika gerakan janin tuh berkurang atau bahkan tidak bergerak sama sekali, terutama di trimester kedua dan ketiga. Kalau di trimester pertama jelas kan memang belum gerak ya. Jadi mulai trimester kedua ketika mulai gerakan janin harus sudah mulai memantau tuh gerakan janinnya. Begitu dia berkurang atau bahkan jangan sampai hilang sih sebenarnya, segera datang ke dokter kandungan walaupun baru periksa, itu lebih aman. Kemudian, jika ada beberapa bagian tubuh pada bumil yang bengkak, biasanya itu kadang-kadang muka, tangan, dan kaki, sebaiknya periksa. Jangan-jangan ada masalah pada kehamilannya. Yang berikutnya lagi, air ketuban yang merembes atau pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu. Ini kita istilahkan dengan ketuban pecah dini. Itu pasti harus segera diperiksa dan harus hati-hati karena ini tanda-tanda bahaya. Oke guys, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang umumnya atau biasanya wajib ditanyakan ke dokter kandungan. Nah, setelah kalian menonton video ini, mudah-mudahan pertanyaan tersebut tidak harus selalu kalian ulang lagi ke dokter kandungan ketika kalian melakukan pemeriksaan kehamilan. Kalian bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan keluhan yang kalian alami, sehingga waktu kalian konsultasi menjadi lebih efektif. Jika kalian suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa di like, share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Bye! Susah juga nih, lagi bete harus senyum ya.